warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dan di sini saya akan mengulas mengenai jurnal penelitian mengenai nabza yang berjudul Hubungan Antara Self Compassion dengan Residensi Mantan Pecandu Narkoba Dewasa Awal yang disusun oleh Rizky Febrina dan Ratih Arum dari Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Pendahuluan pada penelitian ini mengenai maraknya pecandu narkoba di Indonesia yang sulit untuk pulih dan penyebab sulitnya para mantan pecandu narkoba untuk kembali ke kehidupannya masing-masing. Pada pendahuluan ini juga memuat mengenai pengharapannya meningkatnya resiliensi jika dikembangkannya hubungan self-compassion. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini sudah sangat mengkhawatirkan dan ketergantungan para pecandu narkoba di Indonesia ini sudah sangat sulit untuk dihentikan. Bahkan jika terjadi proses pemulihan atau pemberantasan penyalahgunaan narkoba, itu akan memakan jangka waktu yang cukup lama dan akan sangat rumit. Oleh karena itu biasanya para pecandu narkoba ini pada prosesnya akan mengalami relapse atau kekambuhan, di mana ia akan menggunakan narkoba lagi. Kemudian selain masalah relapse ini, mantan pecandu narkoba juga akan mengalami masalah intrapersonal dan masalah interpersonal. Masalah interpersonal itu apa? Masalah interpersonal itu contohnya seperti rendahnya kemampuan meregulasi emosi dan optimisme, ketidakmampuan meyakini diri sendiri, dan ketidakmampuan untuk memecahkan masalah. Sedangkan masalah interpersonal itu seperti sulitnya untuk membangun hubungan baik dengan orang lain. Dengan artian mereka sulit untuk membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, diharapkan para mantan pecandu narkoba ini memiliki resiliensi yang baik. Pada salah satu penelitian, Azri dan Mila pada tahun 2013 menyatakan bahwa para mantan pecandu narkoba yang sudah berhasil pulih adalah mereka yang mampu memiliki perasaan berharga karena adanya dukungan sosial, dan mereka yang mampu memiliki dan memaknai kehidupan dan kesulitan dengan jalan yang positif. Dan tentunya dikaitkan dengan self-compassion. Self-compassion itu apa sih? Self-compassion itu pemahaman mengenai kebaikan dari diri sendiri ketika mengalami kegagalan atau membuat kesalahan. Self-compassion ini namun tidak menghakimi diri sendiri, dan ia memiliki 3 komponen utama favorable. Yang pertama itu ada self-kindness, yaitu seorang individu itu mengerti dirinya sendiri atau perhatian kepada dirinya sendiri. Kemudian ada common humanity, di mana seorang individu itu memiliki pengalaman yang luas, di mana pengalaman tersebut tidak dilihat secara atau merasa terisolasi. Kemudian ada mindfulness, di mana seorang kesadaran individu akan pikiran dan kesadaran yang menyakitkan. Metode penelitian pada self-compassion pada jurnal penelitian ini memuat mengenai desain penelitian, partisipan penelitian, dan instrumen penelitian. Desain penelitian digunakan dalam jurnal penelitian ini menggunakan asosiatif, dan jenis penelitiannya adalah non-eksperimental. Kemudian partisipan penelitian yang digunakan adalah mantan pecandu narkoba pada usia 20-40 tahun yang menggunakan sampel sebanyak 81 orang mantan pecandu narkoba dewasa awal. Pada instrumen penelitian juga digunakan dengan 2 tipe, dengan skala self-compassion dan skala resiliensi. Skala self-compassion itu dia dijalani dengan 30 orang sampel mantan pecandu narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,896 pada uji coba pertama dan 0,886 pada uji coba kedua. Kemudian pada skala resiliensi juga dijalani dengan 30 orang sampel mantan pecandu narkoba. 30 orang sampelnya ini menjalani rehabilitasi juga dengan rehabilitas sebesar 0,942. Pada analisis dan hasil yang kemudian diuji coba lagi, yang beberapa uji coba seperti uji coba normal, berdasarkan data yang sudah diberikan, data tersebut dinyatakan berdistribusi normal, dan pada uji coba korelasi didapatkan bahwa terdapat hubungan positif antara self-compassion dengan resiliensi mantan pecandu narkoba dewasa awal dengan kekuatan hubungan yang cukup sedang. Kemudian pada uji coba beda, tidak ditemukan adanya keterkaitan antara faktor-faktor demografi dengan self-compassion maupun resiliensi.
Pembahasan dari jurnal penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan yang positif antara skor self-compassion dengan skor resistensi mantan pecandu narkoba sebesar R sama dengan 0,478 dengan ketentuan P 0,05 dengan hubungan yang cukup sedang. Hubungan ini bersifat positif. Dengan artian apa? Dengan artian ini maksudnya semakin besar atau semakin tinggi skor self-compassion, semakin tinggi juga skor resistensi mantan pecandu narkoba tersebut. Dan hasilnya menunjukkan responden memiliki resistensi yang cukup baik dan cukup positif karena mantan pecandu narkoba tersebut sudah berhasil melalui masa-masa yang sulit dan masa-masa krisisnya. Karena masa-masa sulit dan masa-masa krisis ini dapat memicu stres pada saat proses rehabilitasi. Oleh karena itu diharapkan sekali seorang mantan pecandu narkoba tersebut untuk memiliki tingkat atau mengembangkan self-compassion dengan baik. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal penelitian ini adalah hubungan ini bersifat positif. Artinya semakin tinggi self-compassion, semakin tinggi juga resistensi mantan pecandu narkoba tersebut. Artinya, seseorang mantan pecandu narkoba yang semakin mampu memiliki rasa keterhubungan dengan orang lain, mampu meregulasi emosinya, dan mampu untuk memiliki penghayatan positif mengenai dirinya, artinya ia mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depannya untuk menjadi atau sebagai mantan pecandu narkoba. Adapun saran yang diberikan antaranya seperti saran teoritis untuk disarankan memperhatikan variabel lain yang dapat berkontribusi dengan self-compassion, kemudian memperhatikan faktor-faktor demografi yang lebih berperan dan memperhatikan adanya faktor social desirability yang tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya respon faking good. Selain itu juga diberikan saran berupa saran praktis bagi institusi untuk mengembangkan program intervensi dan bagi mantan pecandu narkoba untuk meningkatkan self-compassion dengan baik agar dapat menjadi proses rehabilitasi dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ulasan jurnal penelitian ini. Mohon maafnya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.